depan tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memangkas gaji dan tunjangan anggota Dewan. DPR juga menghentikan pemberian tunjangan rumah. Keputusan disampaikan Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam konferensi pers Jumat malam. Sejumlah tunjangan yang dipangkas mencakup tunjangan listrik hingga transportasi. Sebelumnya desakan evaluasi dan transparansi anggaran DPR menjadi beberapa poin dalam tuntutan rakyat 17+8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Mari kita bandingkan. Sebelum evaluasi anggaran ini mencuat, anggota DPR RI dapat membawa pulang lebih dari 200 juta rupiah. Dan kini gaji dan tunjangan dipangkas sekitar 65,59 juta rupiah. Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang telah dipangkas meliputi gaji pokok 4,2 juta rupiah, kemudian tunjangan jabatan 12,8 juta rupiah, dan tunjangan konstitusional totalnya 57,4 juta rupiah. Sehingga total bruto 74,2 juta rupiah. Tapi jumlah itu akan dikurangi pajak penghasilan 15% yang ditanggung negara. Sehingga gaji bersih yang diterima anggota Dewan saat ini sekitar 65,5 juta rupiah. Waktunya kita bahas pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR RI pasca tuntutan rakyat ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan anggota DPR RI periode 2014-2024 dari Partai Demokrat Syarif Hasan, dan bergabung pula bersama kami pelaksana tugas koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Alma Syafrina. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Tifal. Sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Begini Pak Syarif, kalau melihat angkanya 65,5 dan dikorelasikan dengan tuntutan rakyat, menurut Anda ini masih hal yang pemangkasannya masuk akal, sudah memenuhi keinginan rakyat, atau merasa sebetulnya masih bisa dipangkas nih? Iya, pertama-tama saya memberikan apresiasi terhadap teman-teman dari DPR yang merespons aspirasi rakyat untuk melakukan efisiensi anggaran. Dan mengingat kondisi yang sudah latar belakang kondisi yang sudah kita ketahui bersama sesuai dengan tuntutan adik-adik mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya. Tentu dengan demikian sekalipun sudah dipangkas demikian, kami mengharapkan juga bahwa itu tidak akan mempengaruhi kinerja teman-teman anggota DPR RI, bahkan bisa memberikan suatu motivasi untuk berbuat yang lebih dan sesuai dengan yang diharapkan oleh adik-adik mahasiswa kita, sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat, bahwa mereka teman-teman anggota DPR RI akan memberikan yang lebih yang daripada yang diharapkan, berikan yang terbaik daripada yang sesuai dengan yang diterima, sehingga betul-betul terlihat bahwa teman-teman anggota DPR itu betul-betul memperjuangkan demi untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi kami berikan apresiasi. Nah, mungkin ada beberapa pihak yang merasa belum cukup, tetapi intinya kita berikan apresiasi dulu. Mudah-mudahan ini sudah
salah satu solusi yang terbaik Oke. menurut hemat kami. Ya. Kalau menurut Anda, Mbak Almas, dari ICW yang juga mengkritisi berbagai hal, terutama masalah tunjangan ini, kalau sudah dijawab seperti yang kemarin disampaikan oleh pimpinan DPR, harusnya sudah tidak masalah lagi dong? Ya, ya, Mas Tifal. Pertama kami tentu sama ya seperti Pak Syarif, kami mengapresiasi terlebih terkait dengan kritik dan tuntutan untuk mengevaluasi dan memangkas tunjangan anggota DPR ini juga sudah ICW sampaikan sejak setahun lalu ya, ketika awal mula ramai terkait dengan tunjangan perubahan anggota DPR yang angkanya cukup fantastis. Tapi yang perlu diingat di sini adalah kritik publik terkait dengan tunjangan anggota DPR ini bisa dibilang ya ini adalah puncak gunung esnya atau titik didihnya. Ada banyak sekali catatan-catatan lainnya, termasuk misalnya terkait dengan kinerja. Nah, tadi pertanyaannya menarik, apakah gaji ini sesuai kinerja atau tidak? Sehingga ke depan yang kita harapkan juga ya tidak hanya terkait dengan evaluasi gaji begitu ya, tetapi hal yang lain adalah peningkatan kinerjanya. Jangan sampai nanti kinerjanya semakin buruk dengan alasan misalnya gajinya sudah dipangkas begitu ya. Hal yang lain yang saya rasa ini juga menjadi tuntutan yang besar sekali dari publik adalah terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran DPR yang lainnya. Ini kan anggaran DPR juga cukup besar ya, lebih dari 9 triliun. Di dalamnya bukan hanya komponen gaji dan tunjangan, tetapi ada misalnya terkait dengan dana reses dan sebagainya yang itu sangat perlu transparansi dan akuntabilitasnya sehingga DPR saya rasa ke depan PR-nya masih banyak begitu ya. Ini adalah tuntutan jangka pendek yang kami juga apresiasi sudah diputuskan begitu oleh DPR, tetapi ada hal-hal lain yang perlu dibenahi begitu dalam aspek jangka panjangnya. Oke, kalau menurut Anda, Mbak Almas, hal apa yang paling krusial di sini? Kalau kita ambil topiknya dengan gaji dan tunjangan sudah dipangkas dengan angka sedemikian, menyesuaikan lagi dengan kinerja yang ada saat ini, so yang relevan, yang realistis harus gimana DPR itu? Iya, salah satunya misalnya ini yang cukup sering ya mendapat kritik publik adalah terkait dengan transparansi pembahasan undang-undang. Kalau dilihat kan kritik publik terkait tunjangan ini ya kalau saya bilang ini adalah puncak gunung es. Tetapi dari berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu ada catatan yang sangat keras untuk DPR, misalnya terkait dengan pembahasan undang-undang khususnya yang ada polemik begitu ya di masyarakat. Ini pertanyaannya adalah kok pembahasannya diam-diam dalam waktu yang singkat dan minim pelibatan publiknya. Mari kita bahas misalnya ada undang-undang KPK, kemudian ada Cipta Kerja, terakhir kemarin ada undang-undang BUMN, revisi undang-undang ASN, undang-undang TNI dan sebagainya. Saya rasa ini adalah apa ya, kritik-kritik yang juga perlu DPR benahi ke depan ya, bahwa fungsi-fungsi DPR, baik itu fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, ini publik sekarang punya interest yang lebih bahwa publik itu mengawasi kerja-kerja anggota DPR sehingga tidak berhenti pada memangkas tunjangan, tetapi juga memperbaiki kinerja sesuai dengan harapan publik. Karena memperbaiki kinerja DPR ini itu, adalah perwakilan. Aha, Hal yang lain misalnya terkait saya harus tahan di situ, tunjangan. saya kasih giliran ke Pak Syarif sebentar. Karena yang jadi pertanyaan juga Pak Syarif adalah bagaimana memastikan walaupun kemudian gaji dan tunjangan ini dipangkas untuk anggota dewan yang ada sekarang, kinerja tidak berkurang, transparansi bisa betul-betul ditunjukkan, jangan sampai memantik lagi suara-suara publik yang berujung ya dengan unjuk rasa yang kemarin itu. Kita kan pasti akan akan ada hal yang terbuang lagi nanti karena aspirasi publik tidak disampaikan atau aspirasi tidak ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI. Memastikan transparansi itu gimana? Ini kalau menyangkut masalah transparansi, saya percaya khususnya dalam menjalankan tugas sebagai legislasi, saya percaya teman-teman anggota DPR itu selalu transparansi dalam membahas anggaran, membahas legislasi menyangkut tentang transparansi. Salah satu contoh pelibatan unsur-unsur masyarakat dan yang terkait, stakeholder yang terkait menyangkut tentang undang-undang tersebut itu sangat dilibatkan di dalam setiap pembahasan RDP dan sebagainya. Nah, kalau memang dibutuhkan pendalaman yang lebih, bisa ditambahkan unsur-unsur dari lainnya, misalnya dari ICW misalkan, boleh, ya kan, kalau diusulkan disilakan saja diusulkan. Jadi saya pikir teman-teman DPR juga itu sangat terbuka atas setiap masukan dari masyarakat, apalagi kalau menyangkut masalah transparansi. Nah, saya percaya itu.
Nah, yang diperlukan di sini adalah bahwa kita mengharapkan bahwa integritas teman-teman anggota DPR itu mudah-mudahan semakin meningkat, bukannya malah turun karena bagaimanapun juga money follow the function. Ya kalau fungsinya naik, mestinya kan unsur keuangannya naik. Tapi ini kan tidak. Tetapi memang itulah komitmen para anggota DPR untuk komitmennya kepada rakyat bahwa sekalipun imbalan yang diterima dalam bentuk gaji itu tidak memuaskan, tetapi mereka tetap memiliki integritas untuk meningkatkan motivasi kerjanya demi kepentingan rakyat, demi kepentingan konstituennya, demi kepentingan masyarakat. Kita mengharapkan itu. Nah, di dalam pengawasannya itu bisa kita lihat lagi nanti. Apakah teman-teman anggota DPR itu masih tetap melakukan pengawasan atau tidak? Apakah dia melakukan legislasi itu betul-betul transparansi atau tidak? Tetapi kalau saja transparansi yang sudah dilakukan sekarang ini belum cukup, silahkan diajukan. Nah, ini saya pikir akan menjadi buah pemikiran pembahasan ke depan. Tetapi anyway, kalau kita melihat semangat untuk melakukan reformasi di dalam hal efisiensi anggaran, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman anggota DPR. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan bagus. Kita beri kesempatan lah. Kan proses ini kan memang tidak berhenti di sini saja. Bisa terjadi dalam pertengahan jalan itu ada terjadi sesuatu yang perlu untuk dievaluasi kembali. Ditambah lagi masih ada tuntutan masih ada 8 poin tuntutan yang tenggatnya 1 tahun, Pak. Nah, memastikan apresiasi publik ini bisa betul-betul dijalankan, direalisasikan. Menurut Anda mana yang paling prioritas harus dijalankan dulu demi menjaga amanat publik itu kepada wakil rakyat? Yang paling penting adalah kalau itu menyangkut masalah hajat hidup rakyat, masalah menyangkut ekonomi, kebijakan ekonomi ini kan di dalam poin 17+8 itu dari 8 yang jangka panjang itu ada poin menyangkut masalah ekonomi dan kesejahteraan dan ketenaga kerjaan. Ini sangat penting. Nah, saya pikir kalau ini ditingkatkan dan dilakukan reformasi dan betul-betul pengawasannya dilakukan secara maksimal, ini dampaknya akan sangat bagus bagi rakyat dan bangsa kita. Mbak Almas, Anda juga sepakat juga bahwa itu yang harus betul-betul jadi perhatian, atau sesungguhnya masih ada lagi yang perlu dijalankan, mengingat masih ada 8 poin yang tenggatnya 1 tahun sampai 2026 yang harus dipenuhi. Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. 25